gang. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Apa sih itu fungsi surjektif, injektif, dan bijektif? Fungsi surjektif. Surjektif adalah memetakan fungsi A ke B merupakan fungsi surjektif atau fungsi anto jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B, atau daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B. Sedangkan fungsi memetakan A ke B merupakan fungsi into atau fungsi ke dalam jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F merupakan himpunan murni dari himpunan B, atau daerah hasil fungsi F merupakan himpunan bagian B. B. Fungsi injektif. Injektif adalah memetakan fungsi A ke B disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk tiap A1, A2 elemen A dan A1 tidak sama dengan A berlaku F dalam kurung A1 tidak sama dengan F dalam kurung A2. C. Fungsi bijektif. Bijektif adalah memetakan fungsi A ke B disebut fungsi bijektif jika fungsi F merupakan fungsi surjektif dan injektif. 1. Himpunan pasangan terurut berikut merupakan fungsi dari himpunan A sama dengan dalam kurung kurawal 0, 1, 2 ke himpunan B sama dengan dalam kurung kurawal 6, 8, 10. Manakah yang merupakan surjektif, injektif, atau bijektif? A. F sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 0,8 dalam kurung 1,8 dalam kurung 2,8. B. G sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 0,10 dalam kurung 1,8 dalam kurung 2,6. C. H sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 0,10 dalam kurung 1,6 dalam kurung 2,6. D. I sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 0,8 dalam kurung 1,6 dalam kurung 2,10. A. F sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 0,8 dalam kurung 1,8 dalam kurung 2,8. Bagian A ada 0, 1, dan 2. Bagian B ada 6, 8, dan 10. Yang pertama 0 bagian A berpasangan dengan 8 bagian B. 7 dengan 1,8. Terakhir 2,8. Karena sudah berpasangan, jadi kita lihat A ini masuk di fungsi apa sih? Seperti yang kita lihat bahwa nomor 1 bagian A tidak termaksud dalam fungsi surjektif, injektif, bahkan bijektif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nomor 1 bagian A bukan ketiganya, karena himpunan A hanya berpasangan ke himpunan B pada angka 8 saja. B. G sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 0,10 dalam kurung 1,8 dalam kurung 2,6. 0,10 berarti 0 berpasangan dengan 10. 1,8 berarti 1 berpasangan dengan 8. Dan yang terakhir 2,6 berarti 2 berpasangan dengan 6. Sekarang kita cari B ini termasuk dalam fungsi apa sih? Dapat kita simpulkan bahwa nomor 1 bagian B termaksud dalam fungsi bijektif karena fungsi surjektif dan injektif tergabung dalam nomor 1 bagian B ini. C. H sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 0,10 dalam kurung 1,6 dalam kurung 2,6. 0,10 berarti 0 berpasangan dengan 10 dan 1,6 berarti 1 berpasangan dengan 6. Yang terakhir 2,6 berarti 2 berpasangan dengan 6. Jadi nomor 1 bagian C termaksud dalam fungsi apa sih? Dapat kita lihat bahwa nomor 1 bagian C dia termaksud dalam fungsi surjektif, injektif, bahkan bijektif. Jadi dapat kita katakan bahwa nomor 1 bagian C ini bukan ketiganya, karena himpunan B bagian 8 tidak mempunyai pasangan, dan himpunan A bagian 1 dan 2 double ke 6. D. I sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 0,8 dalam kurung 1,6 dalam kurung 2,10. 0,8 berarti 0 berpasangan dengan 8. 1,6 berarti 1 berpasangan dengan 6 dan 2 berpasangan dengan 10. Sekarang kita cari nomor 1 bagian D ini termasuk dalam fungsi apa sih?
bagian D termasuk dalam fungsi bijektif karena fungsi surjektif dan injektif tergabung dalam nomor 1 bagian D ini. Bad nigga clap, I got 3 old thoughts, new